Rajab, Sya'ban, 6 bulan lagi. Baru setelah itu masuk bulan Ramadan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di pembahasan yang terdahulu, entah di bulan apa, lupa lagi. Kita sudah pernah membahas tentang adabun naum, adab tidur. Berikutnya kita akan membahas adab qada'il hajat, yakni adab buang air. Sebagaimana tidur, buang air juga menjadi rutinitas harian kita. Normalnya berapa kali, Pak? Tergantung asupan, begitu ya. Kalau yang dimasukkan banyak, biasanya banyak juga keluarnya. Allahu a'lam, kalau kata ahli kesehatan maksimalnya 3 kali sehari. Kalau sampai 4, 5, 7, 10 kali berarti kita diare, gitu ya. Ya 3 kali, 2 sampai 3 kali sehari kita melakukan rutinitas buang air ini. Minimalnya dalam seminggu kata ahli kesehatan 3 kali. Jadi kalau dalam seminggu kita kurang dari 3 kali buang air, berarti masalah di pencernaan kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jadi qada'il hajat, buang air itu merupakan rutinitas harian kita. Kita bersyukur kepada Allah sebagai muslim yang ternyata urusan buang air saja ada aturannya. Urusan buang hajat ternyata begitu lengkap adabnya. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita akan bahas ya beberapa poin yang menjadi adab saat kita buang air. Yang pertama, istihdharu niyat hasanah liqada'il hajat. Kita selayaknya menghadirkan niatan yang baik saat kita buang hajat. Karena seorang muslim hidupnya dengan hatinya, dengan amalan-amalan hatinya. Innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya amal itu sangat bergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan pahala sekadar dengan niat ya yang dia lakukan. Sekadar dengan niatnya. Maka saat buang hajat, ketika kita buang hajat yang menjadi rutinitas harian kita, juga selayaknya menghadirkan niat-niat kebaikan. Di antaranya ya kita membuang kotoran di dalam tubuh kita dalam rangka untuk mendapatkan kesehatan. Di antara ciri sehat itu apa para jamaah? Ini pada sehat tidak? Di antara ciri sehat apa? Lancar buang air besar. Begitu kan? Lancar buang air kecil atau buang air besar lancar, itu ciri sehat. Kemudian tidur nyenyak, tidur bisa nyenyak, begitu ya. Tapi jangan tidur ketika bermajelis taklim, itu tanda tidak sehat. Baik para jamaah, kemudian bisa makan enak, bisa lahap makan. Jadi garam masih kerasa asin, gula masih kerasa manis, sambal masih kerasa pedasnya. Ini tanda kesehatan, ya. Kalau 3 ciri ini ada pada diri kita, insya Allah kita sehat. Nah, diantaranya adalah buang hajat ini. Maka menghadirkan niat, dia buang kotoran di dalam tubuhnya yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, dalam rangka dia mendapatkan kesehatan. Yang bagi seorang mukmin sehat itu luar biasa, nikmat yang sangat besar. Karena dengan sehat, orang itu bisa mendapatkan kebaikan dunianya, lebih dari itu dia bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan agamanya. Karena walau bagaimanapun ibadah kepada Allah dalam keadaan sehat jauh lebih nikmat ketimbang kita ibadah kepada Allah dalam keadaan sakit-sakitan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Sudah bel ini? Udah apa-apa Pak, dilanjut. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian di antara adab berikutnya, bersegera pergi ke toilet, mirhab atau hammamat, ya apapun istilahnya. Bersegera pergi ke, kalau di kita toilet atau WC atau kamar mandi.
ya di saat kita merasakan hendak buang air. Kenapa? Karena itu banyak manfaatnya, baik dari sisi agama maupun dari sisi medis. Dari sisi agama jelas, ya seperti kita dilarang oleh Nabi untuk menahan ya dua perkara saat sholat. Apa dua perkara ini? Akhbathan, yang disebut oleh Nabi dengan akhbathan, yakni buang air kecil atau buang air besar. Bahkan yang kadang mengikuti keduanya namanya buang angin. Itu kalau di dalam sholat jangan ditahan-tahan. Begitu ya. Kalau kita biasanya gimana Pak? Sholatnya 4 rakaat, sudah imamnya panjang, ya pas tahiyat akhir pengen buang angin. Atau lebih dahsyat dari itu, kebelet pipis, kebelet BAB. Apa yang dilakukan? Dibatalkan atau ditahan? Iya, kalau kita biasanya nahan, tapi aturan agama seharusnya batalkan, segera tunaikan hajat kita. Ustadz eman-eman ini sudah panjang 4 rakaat, begitu ya. Barakallahu fiikum. Nah, kalau orang fakih, orang ngerti fakih, dia ngerti fikih, dia akan tinggalkan. Walaupun beberapa saat menjelang salam, tinggalkan. Ini sudah kebelet. Ustadz eman-eman gimana sholatnya? Dapat pahala. Nanti jamaahnya jadinya nggak tuntas. Tetap pahalanya dicatat. Wong bapak niat sholat berjamaah saja, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian ternyata sudah pada bubar orang dari masjid, tapi sudah ada niat sholat berjamaah. Karena ada uzur tertentu, akhirnya kita datang ke masjid terlambat. Kita akhirnya sholat sendirian di masjid dengan niat awal berjamaah. Itu hitungannya sudah dapat pahala sholat jamaah. Maka apalagi yang kita sudah breng, ya, kita sudah memulai ini, tinggal sedikit lagi salam, karena ada hajat darurat kita mesti buang angin, buang air kecil atau buang air besar, maka hadirin jamaah rahmati Allah, pahalanya tetap tercatat. Namun demikianlah ya, kita itu kalau nurutin hawa nafsu biasanya tidak mau ribet, tidak mau capek-capek, ya. Bahasanya eman-eman, saya ini tinggal salam, begitu ya. Nah, ini di dalam syariat agama kita tidak boleh ditahan-tahan, harus segera ditunaikan. Kenapa para jamaah? Efeknya bisa ngerusak kepada kualitas ibadah sholat kita, kekhusyuan sholat kita. Ya. Yang namanya kerjaan nahan tuh nggak enak para jamaah. Ya tidak? Yang namanya menahan itu tidak enak. Dan sabar itu kan menahan. Nah, di sini ya kita kalau kemudian datang keinginan untuk buang hajat, jangan ditahan. Kalau ditahan nanti tidak nyaman. Barakallahu fikum. Dan bisa merusak sholat kita. Coba bayangkan, ada yang mungkin yang pernah mengalami begitu ya. Kita kebelet buang hajat misalkan, pas di tahiyat akhir, biasanya pasti kita akan nahan. Nah, kalau nahan apa yang terjadi, ikhwan? Kalau kita nahan apa yang terjadi? Pasti fokus kita apa? Bukan ke ibadah sholatnya. Fokus kita adalah mempertahankan benteng pertahanan kita ini supaya tidak jebol. Kan begitu? Jadi fokus sholatnya sudah buyar. Apalagi kalau kebetulan ternyata imamnya memanjangkan bacaan tahiyat. Oh, pasti ngomel-ngomel di hatinya. Imam ini kok nggak seperti biasanya, gitu. Cepet salam nah, gitu. Akhirnya fokus sholatnya hilang. Nah, ini yang merusak kekhusyuan ibadah sholat kita. Makanya Nabi mengatakan tinggalkan sholat. Pahalanya tetap dicatat. Walaupun nanti kita kemudian harus ngulang sholat kita, tidak ada masalah. Gitu ya. Sama juga para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang yang masbuk ke masjid, dia masuk ke shaf salat, imamnya misalkan baru ruku atau baru bangkit dari ruku. Apa biasanya yang dilakukan sebagian orang? Langsung masuk barisan, kemudian dia masuk sholat dan mengikuti imam, atau ada sebagian orang yang nunggu. Sebagian orang nunggu. Buat apa aku masuk sholat? Toh rakaatnya nggak dihitung. Begitu kan? Dia nunggu imam bangkit ke rakaat
berikutnya. Ini keliru. Karena petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kita masuk sholat dalam keadaan masbuk, maka bertakbir ihramlah, bertakbiratul ihramlah, kemudian ikuti gerakan imam. Walaupun para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, gerakan kita mengikuti imam ini tidak terhitung rakaat. Misalkan imam baru dari rukuknya, pas i'tidal mau sujud, kita masuk saja. Ustadz eman-eman sayang, toh itu tidak dihitung rakaat. Iya, tidak dihitung rakaat, tapi pahalanya tetap dapat. Kalau kita masuk rakaat, berarti kan ada zikir yang kita baca, ada sujud yang kita lakukan, itu tetap ada hitungan pahalanya. Jadi jangan merasa, sayang eman-eman, toh nggak dihitung rakaat juga. Nah, jangan begitu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi sekali lagi, ya, di antara adab buang hajat, segerakan saat kita merasakannya. Segera kita menuju toilet, jangan kemudian ditunda-tunda. Karena yang seperti ini baik secara agama, kemudian dari sisi medis juga sangat baik. Ya, orang itu kalau nahan-nahan pipis, Pak, masalah. Ya, banyak supir-supir lintas provinsi misalkan, lintas kota, bahkan lintas pulau, itu banyak yang kena ginjal. Kenapa? Nah, mungkin dia sering nahan pipis, ya, atau nahan BAB. Ini berbahaya sekali, ya, karena dia secara alamiah seharusnya dikeluarkan. Ketika ditahan, maka secara medis juga sangat berbahaya. Kemudian para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di antara adab berikutnya, buang air di tempat yang tertutup dan menjauh dari pandangan manusia. Alhamdulillah saat ini toilet-toilet yang ada, barakallahu fikum, itu biasanya sudah dalam keadaan tertutup. Tapi ada toilet yang rada riskan gitu ya. Toilet apa namanya ini? Yang buat pipis itu, Pak, berdiri. Apa istilahnya? Di sini juga ada kayaknya ya. Nah, itu para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, alangkah lebih baiknya kalau ada sekatnya lagi. Jadi tidak terbuka begitu saja, ya. Ya, walaupun mungkin ya, saya tidak pernah memakainya sih, jadi tidak tahu begitu ya. Cuman rasanya risih gitu ya, kita buka aurat, di samping kita buka aurat, kanan kiri itu gitu. Artinya sangat-sangat mungkin sekali, ya, sangat-sangat mungkin sekali, namanya orang kan begitu. Ya, ketika barang di satu tempat, ya, apalagi yang satu mohon maaf lebih tinggi misalkan, ya, karena dia lebih tinggi kelihatan begitu kan. Nah, ini berbahaya. Aurat itu tidak boleh dilihat-lihat, walaupun sesama jenis, ya, walaupun sama-sama pedang tidak boleh dilihatin. Nah, itu para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka dia mesti buang air di tempat yang tertutup. Kalaupun di tempat yang terbuka, maka selayaknya dia menjauh dari pandangan manusia. Di masa dahulu, sebelum ada hammamat, sebelum ada mirhab, sebelum ada toilet-toilet seperti saat ini, di zaman dahulu, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mereka buang hajat itu di khala. Ya, khala itu tempat terbuka, ya, yang ya di alam bebas lah begitu ya, yang tidak ada penutupnya. Itu namanya khala. Nah, di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mungkin sampai sekarang ini, tahun berapa saya pernah ke satu daerah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, 2002 mungkin, saya pernah masuk ke satu wilayah, satu kampung, dukuh begitu ya orang menyebutnya. Itu kemudian penduduknya jarang yang punya toilet, jarang yang punya kloset tempat buang hajat. Mereka di mana buang hajatnya? Ternyata di alam terbuka, ya, di hutan bambu di belakang kampung mereka. Jadi kalau kita jalan-jalan ke hutan bambu itu seperti jalan-jalan di tempat yang penuh dengan ranjau, begitu ya. Karena cuma ditutup saja pakai pelepah daun bambu. Nah, mungkin di masa ini masih ada orang yang buang hajatnya di khala. Nah, kalau kita buang hajat di tempat yang terbuka, harus menjauh dari pandangan manusia. Ya, betapa repotnya zaman dulu, ya, ketika belum ada yang namanya WC seperti saat ini. Nah, dia harus menjauh dari pandangan manusia. Hal ini berdasarkan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau hendak buang air,
maka dikisahkan beliau pergi menjauh dari pandangan manusia. Ya, repotnya. Kebayang kalau kebelet begitu ya. Kalau kebelet harus nyari dulu tempat yang sangat jauh, jauh dari pandangan manusia. Kalau di Arab Baduy mungkin sampai sekarang masih seperti itu. Jadi mereka tidak punya kloset. Jadi kalau buang hajat ya menjauh dari pandangan manusia, ya. Ke tengah padang pasir yang nggak ada siapa-siapa, baru dia kemudian buang hajat di situ. Pada dasarnya tidak ada masalah buang hajat di tempat yang terbuka seperti itu selama dia menjauh dari pandangan manusia. Kemudian yang berikutnya, tidak buang air di 3 tempat yang menimbulkan laknat manusia ya ketika melakukannya. Ada 3 tempat yang diperingatkan oleh Nabi. Berdasarkan riwayat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ya, di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, hadisnya hasan. Ittaqu al-mala'in as-salas. Takutlah kalian terhadap 3 tempat yang bisa menimbulkan laknat manusia, kutukan dari manusia. Artinya mengundang emosinya manusia. Pertama, al-baraz fil mawarid. Buang air di tempat aliran air. Barakallahu fikum. Misalkan ada aliran mata air yang orang menggunakannya di sebelah sana, kita malah buang hajat di hulunya. Ya tidak boleh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian qari'at tariq, buang air di tengah jalan yang biasa dilalui orang. Ada jalan setapak biasa dilalui oleh masyarakat, ya kita buang hajat di situ. Tidak boleh. Nah, bapak-bapak yang suka naik gunung juga demikian. Kalau misalkan kita naik gunung, ada jalan-jalan setapak, ya, treknya untuk naik ke gunung, ke pos berapa, begitu ya. Kalau kemudian pengen buang hajat, jangan di jalan setapak itu, karena ini mengganggu, menyakiti manusia yang lain, ya bisa mengundang kemarahan. Barakallahu fikum, bahkan bisa saja mencelakakan, bisa saja orang menginjak kotoran kita, akhirnya terpeleset. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan satu lagi adalah zil. Zil itu adalah tempat orang berteduh. Tempat orang berteduh. Kalau ada pohon biasa dipakai berteduh, atau mungkin halte-halte, ya tempat penumpang, para penumpang naik kendaraan umum. Tidak boleh di tempat itu kita ya buang hajat atau buang air. Ya, termasuk para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di tempat keramaian yang memang di situ ramai manusia. Ya, seperti terminal. Di beberapa terminal, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebagian orang tidak memperhatikan adab ini. Ya. Ada orang itu kalau di terminal, pipisnya mepet ke ban bisnya, gitu. Dia mepet, kemudian tengok kanan, tengok kiri, merasa aman, wear saja di situ. Nanti bisnya keluar, banyak pulau di situ, begitu ya. Dan baunya bau pesing, memang bau pesing. Coba beberapa terminal di negeri kita ini, itu ciri khas aromanya ya bau pesing. Kenapa? Karena banyak orang pipis sembarangan. Ini tempat keramaian, tempat orang berkumpul. Itu zalim namanya. Dan hati-hati ya, zalim itu ketika ada orang mendoakan kita gara-gara kezaliman kita, itu doanya mustajab. Ya, bagaimana kemudian kalau orang saking jengkelnya masuk terminal, kemudian baunya bau pesing, kelihatan bekas-bekas air kencingnya, kemudian dia berdoa kepada Allah, semoga yang kencing di sini ya kena penyakit prostat, gitu ya. Repot kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka adab-adab ini mesti diperhatikan. Baik para jamaah, karena waktunya terbatas, masih ada poin-poin yang lain berkaitan dengan adab saat kita buang hajat. Insya Allah jika ada kesempatan berikutnya nanti kita lanjutkan biidznillahi ta'ala. Mungkin sampai di sini saja. Kalau ada pertanyaan mungkin satu saja, silahkan. Ya, silakan.